Rahasia kerupuk basah lembut dari ikan yang tak berlemak. Untuk bahan utamanya itu aku pakai anak ikan tenggiri karena mamak tenggirinya nggak ada, jadi aku pakai anak ikan tenggiri yang udah difilet, diambil dagingnya, dipisah dari tulangnya. Nah itu sekitar kurang lebih sedikit lagi, itu hampir 600 gram. Kemudian aku potong kecil-kecil menggunakan gunting aja agar mudah nanti saat proses penggilingan. Kalau pakai bawang putih aku suka pakai yang baru dipotong ya, baru dikupas dari kulitnya. Nah ini takarannya untuk 600 gram daging ikan aku pakai segenggam penuh bawang putih utuh. Pastikan bawangnya sudah dicuci bersih ya mams. Selanjutnya saran aku untuk pemakaian sahang atau lada itu pakai yang bentuk butir seperti ini ya, agar rasa kerupuk basahnya itu lebih strong. Selanjutnya kita akan haluskan bumbu-bumbu ya dari lada dan bawang putih menggunakan blender dari Philips. Nah ini aku blender bawang putihnya itu ditambah airnya itu setinggi dengan bawang saat dia dimasukkan ke dalam tabung blender ini. Nah jadinya halus seperti ini ya. Selanjutnya aku akan menggunakan blender ini juga untuk menggiling ikannya. Nah tapi aku menggunakan tabung yang lebih besar yang memang khusus untuk menggiling daging, karena sayang banget dengan daging-daging yang nyempil di tengah-tengah penggiling ini atau food processor mini ini. Aku mengambilnya menggunakan tusuk sate guys, jadi biar terpakai nanti adonannya dan jadi lebih banyak, jangan dibuang ya sayang. Nah ini dia hasil gilingan anak ikan tenggiri ya. Jadi kalau menurut mataku ini agak hitam, kalau dia itu daging mamaknya ikan tenggiri yang segar. Nah itu biasanya adonan gilingan dagingnya itu agak putih guys, tidak sehitam ini, dan itu mempengaruhi hasil akhir nanti. Nah untuk tepung kanjinya yang dimasukkan ke dalam adonan gilingan daging itu aku pakai 250 gram atau sekitar 17 sendok makan munyuk. Pakai sagu kanji putihnya yang merek Tani ya kalau bisa, karena dia kualitasnya bagus. Nah bahan lain yang akan dicampurkan ke adonan yaitu 100 ml minyak goreng yang baru ya, bukan minyak jelantah. Nah ini untuk mengganti minyak yang lebih sehat boleh diganti dengan minyak zaitun atau VCO, tapi akan mempengaruhi rasanya ya, akan membuat rasanya berbeda. Itu pilihan ke masing-masing, tapi kalau di resep aku ini menggunakan 100 ml minyak goreng biasa. Karena ikan tenggiri ini sifatnya tidak berlemak, jadi kita memerlukan tambahan lemak dari luar. Selanjutnya aku tambah 1 sendok makan penuh micin ya, dan 1 sendok makan garam dapur. Lanjut tambahkan setengah sendok makan lada bubuk yang kita blender tadi. Nah masukkan juga tuh bawang putih blender, minyak goreng, aduk rata dulu sebelum kita masukkan tepung ya. Nah ini aku tambah 100 ml air putih ya. Nah langsung aja tuh dimasukkan tepung kanjinya, dan ini aku tambahkan tepung terigu sebanyak 3 sendok penuh ya. Inilah salah satu bahan yang bikin kerupuk basah kita nanti lembut. Semua bahan sudah masuk, lanjut kita mengaduk rata, jangan ada tepung-tepung yang menggerindil atau menggumpal ya. Inilah teksturnya, jangan khawatir ini kelembekan, ini sempurna banget teksturnya. Jadi jangan ditambah tepung lagi, nanti kita lanjut menggulung-gulung ya. Nah siapkan area tempat kita menggulung-gulung. Nih aku udah siapkan menggunakan alas silikon. Ini alasnya nempel banget ya di meja porselenku, jadi tidak gerak-gerak. Nah alasnya itu kita baluri dengan tepung kanji seperti ini. Masukkan adonan. Nah ini kita tambah tepung di atasnya, tapi bukan dicampur ke dalam adonan dalam ya, hanya di luar aja supaya dia nyaman untuk dibentuk. Nah kalau ukuran yang kita mau panjang seperti ini itu menggunakan 2 tangan seperti ini ya, ditepuk-tepuk kemudian digulung-gulung-gulung. Pastikan kukusan kita sudah panas ya. Nah kita coba satu dulu, masih yang tadi kita tes rasa, kalau ada yang kurang kita tambah. Nah ini aku mau rasa apakah sudah sesuai rasanya yang aku inginkan. Nah kalau sudah sesuai, kita lanjut deh habiskan adonannya sampai selesai digulung dan dikukus. Nah ini aku rasa udah enak, cuman lagi mentah di dalamnya karena aku nggak sabar banget. Nah ini prosesnya itu bisa direbus juga ya. Kalau direbus itu kalau bisa garamnya ditambah sedikit aja, karena kalau kita direbuskan nanti garamnya itu akan larut di air. Takutnya kalau kita garamnya kurang nanti hasilnya jadi tawar. Ini aku spill cara untuk menggulung kerupuk basah agar tidak pecah dan mudah banget ditirunya. Ini caranya itu ditepuk gepeng
seperti ini ya kan, dengan tepung. Kemudian kita rounding, kita bulatkan seperti kita membulatkan adonan donat guys. Nah setelah itu baru kita gulung-gulung. Nah ini dengan cara ini lebih mudah. Setelah digulung semua, terus langsung dikukus semua sebenarnya bisa, cuman karena aku mau kirim buat orang tua aku di Pontianak, jadi aku mengukus secepat mungkin. Jadinya 2 tahap ya, 2 kali kukus. Ini dia hasilnya, benar-benar mulus, cantik kan. Terus pas kita belah itu tidak terasa kayak banyak tepung, dan ini rasanya enak banget, sahangnya terasa, ikannya terasa. Jadi kalau kita makan ini nggak kayak makan cimol, dijamin tidak kayak makan cimol. Memang kita makan olahan ikan yang memang terasa ikannya gitu. Tuh lihat, enak banget buat anak-anak juga. Ini solusi juga yang tidak mau makan ikan kan. Nah ini tapi kalau dibandingkan dengan menggunakan ikan sungai memang beda ya. Kalau menggunakan ikan belida, ikan apalagi ikan gabus atau mungkin ikan tomat ya memang beda ya. Dia nggak kayak kebanyakan tepung. Ini benar-benar terasa dagingnya hasilnya. Cuman kalau kita di daerah yang susah dapat ikan sungai, terus yang adanya hanya ada ikan tenggiri, nah ini bisa dipakai resepnya, dijamin enak, pada suka semuanya insya Allah ya. Makan panas tuh enak banget, apalagi kalau ada sambal kacang, aduh enak banget guys, beneran dicoba ya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video selanjutnya ya.